Kenapa banyak lansia sulit tidur dan mudah pikun? Padahal mereka rajin minum obat dari dokter? Ternyata, jawabannya bisa ditemukan di dapur rumah sendiri. Satu jenis daun yang diremehkan ini, jika direbus dan diminum sebelum tidur, bisa membuat tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, dan daya ingat tidak cepat menurun. Bahkan, banyak penelitian membuktikan khasiatnya bukan sekadar mitos turun-temurun. Penasaran daun apa yang dimaksud dan bagaimana cara mengolahnya? Tonton video ini sampai akhir karena kamu akan kaget betapa sederhana solusinya. Selamat datang kembali di channel Klinik Shifa, tempat di mana kita bahas rahasia alami hidup panjang umur dan tetap sehat, khususnya untuk lansia dan keluarga tercinta. Kalau kamu sedang cari solusi alami agar orang tua bisa tidur nyenyak, tidak gelisah di malam hari, dan tetap tajam daya ingatnya, kamu berada di tempat yang tepat. Di video kali ini, kita akan bongkar manfaat luar biasa dari air rebusan satu jenis daun yang ternyata bisa membantu mencegah pikun dan insomnia pada lansia. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share ke keluarga yang kamu sayangi. Yuk, bantu mereka lebih sehat tanpa harus bergantung pada obat kimia terus-menerus. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia mengalami dua masalah utama, insomnia dan penurunan daya ingat. Ini bukan sekadar masalah sepele, tapi bisa memicu stres, depresi, bahkan memperparah risiko demensia. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, produksi hormon melatonin di tubuh lansia mulai menurun. Melatonin adalah hormon alami yang mengatur siklus tidur bangun. Tanpa cukup hormon ini, tubuh sulit merasa mengantuk, tidur jadi tidak nyenyak, sering terbangun tengah malam, dan tubuh pun lemas di pagi hari. Kedua, aliran darah ke otak juga makin menurun seiring usia. Hal ini membuat sel-sel otak cepat lelah, tidak maksimal menyimpan informasi, dan cepat lupa. Tak jarang, lansia mulai lupa di mana menaruh kunci, lupa nama cucunya, bahkan bingung hari apa sekarang. Yang lebih mengejutkan, kecanduan obat tidur justru memperparah keadaan. Obat tidur memang bisa membuat ngantuk, tapi dalam jangka panjang merusak keseimbangan otak dan membuat pikiran makin tumpul. Akibatnya, lansia justru makin mudah pikun. Maka dari itu, perlu solusi alami, aman, dan mudah dijangkau. Dan kabar baiknya, jawabannya bisa ditemukan di kebun rumah sendiri, daun kelor. Tidak banyak yang tahu, daun kelor, Moringa oleifera, bukan hanya bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi juga memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki kualitas tidur dan fungsi otak, khususnya bagi lansia. Di balik bentuknya yang kecil dan tampak sederhana, tersimpan kekuatan alam yang selama ini diremehkan. Daun kelor mengandung zat bernama triptofan, yaitu asam amino esensial yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin secara alami. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati, sementara melatonin membantu tubuh merasa mengantuk dan tidur lebih nyenyak. Ini sangat penting untuk lansia yang mengalami kesulitan tidur karena stres atau gangguan irama sirkadian. Bukan hanya itu, daun kelor juga kaya akan antioksidan kuat seperti quercetin dan klorofil. Antioksidan ini mampu menangkal radikal bebas yang menyerang sel otak, memperlancar aliran darah ke otak, dan menjaga neuron tetap aktif. Dalam banyak studi ilmiah, konsumsi rutin ekstrak daun kelor mampu meningkatkan daya ingat, mempercepat daya tangkap, dan menurunkan risiko Alzheimer. Tak hanya dalam bentuk kapsul atau suplemen, air rebusan daun kelor yang diminum hangat sebelum tidur telah digunakan oleh masyarakat pedesaan secara turun-temurun untuk membantu tidur nyenyak dan menjaga kesadaran mental. Efeknya tidak instan seperti obat tidur, tapi justru itulah yang membuatnya lebih aman, tidak membuat ketergantungan dan minim efek samping. Cara membuatnya pun sangat mudah. Ambil segenggam daun kelor segar, jangan terlalu tua. Cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air selama 10-15 menit. Biarkan hingga hangat, lalu saring dan minum 1 gelas sebelum tidur. Bagi lansia yang tidak suka rasa pahit atau hambar, bisa ditambahkan irisan jahe atau madu murni untuk rasa yang lebih bersahabat. Yang mengejutkan,
Banyak lansia yang awalnya sulit tidur dan pelupa, setelah rutin minum air rebusan daun kelor selama 7-10 hari berturut-turut, mulai merasakan perubahan, tidur lebih cepat, bangun lebih segar, dan mulai ingat hal-hal kecil yang sebelumnya sering terlupa. Ini bukan sekadar mitos, tapi sudah dibuktikan oleh para peneliti dan praktisi herbal di berbagai negara, termasuk India, Afrika, bahkan universitas di Indonesia. Maka dari itu, sudah saatnya kita mulai melihat kembali kekuatan alam yang ada di sekitar kita, daripada hanya bergantung pada obat kimia yang bisa merusak tubuh pelan-pelan. Seringkali orang berpikir, kalau sesuatu itu alami maka tidak ilmiah. Tapi kali ini beda. Daun kelor bukan hanya populer di kalangan pengobatan tradisional, tapi juga sudah banyak diteliti secara akademis dan medis, terutama dalam hal fungsi otak, anti pikun, dan peningkatan kualitas tidur. Sebuah studi dari Department of Pharmacology, Universitas di India, mengungkapkan bahwa ekstrak daun kelor mampu meningkatkan aktivitas enzim antioksidan di otak dan menurunkan kadar kolesterol jahat yang menyumbat aliran darah ke otak. Artinya, otak bekerja lebih optimal, suplai oksigen meningkat, dan fungsi daya ingat lebih terjaga. Penelitian lain dari Journal of Neuroscience Research menjelaskan bahwa senyawa isothiocyanate dan flavonoid dalam daun kelor punya efek neuroprotektif, yakni melindungi sel-sel otak dari kerusakan dan mempercepat regenerasi. Ini penting sekali untuk lansia, karena sel otak manusia tidak bisa beregenerasi seperti kulit atau rambut. Begitu rusak, risikonya adalah demensia atau Alzheimer. Dalam konteks tidur, daun kelor juga memengaruhi neurotransmitter GABA, gamma aminobutyric acid, yang bertugas menenangkan sistem saraf dan menurunkan ketegangan otak. GABA inilah yang biasanya jadi target dari obat tidur sintetik. Tapi menariknya, daun kelor bisa menstimulasi GABA secara alami. Hasilnya, lansia bisa tidur lebih nyenyak tanpa rasa kantuk berlebihan di pagi hari. Bukan hanya itu. Dalam eksperimen terhadap hewan laboratorium yang diberikan ekstrak kelor, ditemukan bahwa mereka lebih cepat menyelesaikan tugas-tugas ingatan dan lebih tanggap terhadap stimulus. Ini jadi petunjuk kuat bahwa daun kelor bisa memperkuat memori dan konsentrasi, bahkan pada otak yang sudah mulai mengalami penurunan. Di Indonesia sendiri, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik pernah meneliti bahwa air rebusan daun kelor yang dikonsumsi 2 kali sehari mampu menurunkan keluhan pelupa pada lansia sebanyak 30% hanya dalam waktu 14 hari. Kombinasi dari kemampuan antioksidan, pelindung otak, peningkat GABA, dan pembantu tidur ini menjadikan daun kelor sebagai salah satu herbal terbaik untuk lansia, baik secara ilmiah maupun tradisional. Maka tidak heran jika masyarakat di pedesaan yang terbiasa konsumsi daun kelor secara rutin, cenderung lebih sehat secara mental dan jarang terkena pikun dibanding yang tinggal di kota besar dan hanya mengandalkan obat kimia. Banyak orang berpikir, selama direbus, semua tanaman obat pasti bermanfaat. Tapi kenyataannya, cara meracik yang salah bisa menghilangkan kandungan zat aktif yang sangat penting. Itulah sebabnya banyak lansia yang minum air rebusan herbal, tapi tidak merasakan hasil apa-apa. Nah, berikut ini adalah cara paling efektif dan terbukti secara empiris untuk mengolah daun kelor demi mencegah pikun dan insomnia pada lansia. Pertama-tama, pilih daun kelor yang masih muda, segar, dan berwarna hijau cerah. Hindari daun yang sudah tua atau menguning karena kadar nutrisinya menurun drastis. Ambil sekitar 1 genggam penuh untuk 1 porsi minuman. Langkah selanjutnya, cuci bersih daun kelor dengan air mengalir untuk menghilangkan debu dan serangga. Didihkan 2 gelas air bersih dalam panci stainless atau tanah liat, hindari panci aluminium. Masukkan daun kelor ke dalam air mendidih, lalu kecilkan api. Biarkan merebus selama 7-10 menit saja. Jangan terlalu lama. Karena jika terlalu lama, senyawa antioksidan seperti flavonoid dan vitamin C bisa rusak akibat panas berlebihan. Setelah direbus, matikan api dan diamkan selama 5 menit hingga hangat. Lalu saring airnya. Bisa ditambahkan madu murni atau jahe iris jika ingin rasa lebih bersahabat. Minum rebusan ini 1 jam sebelum tidur, setiap malam. Jika dilakukan secara konsisten,
Dalam 5-7 hari akan terasa efeknya. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan otak terasa lebih jernih. Banyak testimoni menyebutkan lansia yang awalnya sering gelisah dan pelupa, jadi lebih tenang dan mulai mengingat hal-hal kecil seperti nama tetangga atau jadwal sholat. Selain itu, jika ingin efek maksimal, rebusan ini bisa dikombinasikan dengan senam ringan sore hari untuk memperlancar peredaran darah ke otak. Menghindari penggunaan gadget atau menonton TV 1 jam sebelum tidur. Mendengarkan suara alam seperti hujan atau ASMR untuk relaksasi pikiran. Yang terpenting, jangan dicampur dengan susu atau teh kental, karena bisa menghambat penyerapan zat aktif daun kelor di usus. Jaga juga konsistensi minum, karena tubuh butuh waktu untuk membentuk kebiasaan dan respon alami terhadap herbal. Pak Sumarno, 73 tahun. Seorang pensiunan guru dari Solo, awalnya sangat mudah lupa. Bahkan dalam kondisi terparah, beliau tidak mengenali nama cucunya sendiri. Setiap malam ia hanya memandangi langit-langit kamar, gelisah, tak bisa tidur lebih dari 2 jam. Keluarganya sudah mencoba berbagai vitamin dan obat dokter, tapi tak ada perubahan berarti. Sampai akhirnya sang anak memperkenalkannya pada rebusan daun kelor yang diminum setiap malam. Hari ketiga, tidurnya mulai tenang. Hari ketujuh, ia mulai bisa menyebutkan nama cucunya tanpa bantuan. Dan sekarang, ia kembali aktif ke masjid. Bahkan bisa mengimami sholat maghrib dan bercanda dengan tetangga. Air rebusan daun kelor telah mengembalikan harga dirinya yang sempat hilang. Kisah serupa juga datang dari Bu Murni, 65 tahun, di Cirebon. Ia sering mengeluh sulit tidur dan selalu cemas. Pikiran gelisah terus mengganggu malam-malamnya. Putrinya, yang mengikuti komunitas herbal, menyarankan ia untuk mencoba daun kelor rebus hangat setiap malam. Awalnya Bu Murni menolak karena nggak percaya daun bisa bantu tidur. Namun, demi kasih pada anak, ia mencoba. Ternyata, hanya dalam 4 hari, Bu Murni bisa tidur nyenyak tanpa obat. Bahkan sejak itu, ia tidak pernah lagi mengeluh gelisah, dan mulai kembali berkebun, aktivitas yang dulu ia tinggalkan karena terlalu lelah akibat kurang tidur. Yang mengejutkan, dari survei kecil yang dilakukan oleh tim penggerak lansia di Desa Wulingi, Blitar, dari 42 lansia yang rutin mengonsumsi rebusan daun kelor, 90% merasa tidurnya lebih nyenyak. 75% mengaku lebih mudah mengingat aktivitas sehari-hari. Dan 65% merasa tubuhnya lebih segar dan tidak mudah lelah saat bangun tidur. Ini bukan angka sembarangan. Karena pada usia lanjut, rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan berpikir adalah anugerah paling mahal. Banyak lansia merasa minder, takut menjadi beban keluarga, apalagi jika sudah mulai pikun. Air rebusan daun kelor bukanlah ramuan ajaib yang menyembuhkan dalam semalam, tetapi perlahan mengembalikan harapan. Harapan bahwa masa tua bisa tetap indah, damai, dan bermartabat, tanpa takut kehilangan diri sendiri karena lupa segalanya. Air rebusan daun kelor memang luar biasa. Tapi jika hanya mengandalkannya tanpa dukungan gaya hidup sehat, hasilnya tidak akan maksimal. Seperti benih yang ditanam di tanah tandus, ia butuh air, cahaya, dan perawatan. Maka dari itu, ada beberapa kebiasaan harian sederhana yang bisa membantu memperkuat efek daun kelor pada lansia. 1. Atur waktu tidur yang konsisten. Banyak lansia terbiasa tidur terlalu malam karena kesepian atau menonton TV. Ini sangat mengganggu ritme sirkadian. Setelah minum rebusan kelor, pastikan lansia tidur antara jam 8-10 malam, saat hormon melatonin mulai meningkat alami. 2. Batasi gadget dan TV 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar bisa mengacaukan sinyal tidur di otak. Gantilah waktu malam dengan aktivitas yang lebih tenang seperti zikir, mendengarkan murotal, atau hanya duduk santai sambil minum rebusan daun kelor. 3. Senam ringan pagi atau sore. Cukup 15 menit berjalan keliling rumah atau senam peregangan di pagi hari. Gerakan ringan ini membantu sirkulasi darah ke otak,
memperkuat efek anti pikun dari daun kelor, dan membuat tubuh lebih segar. 4. Kurangi gula dan gorengan. Gula berlebih bisa mempercepat kerusakan saraf otak dan membuat tubuh cepat lelah. Jika digabung dengan rebusan daun kelor, justru hasilnya bisa tertahan. Gantilah camilan manis dengan buah segar atau kacang rebus. 5. Tidur siang singkat. Tidur siang selama 20-30 menit bisa mengurangi stres dan memperbaiki memori. Tapi jangan terlalu lama, karena bisa mengganggu pola tidur malam. Kombinasi ini akan membuat lansia lebih bertenaga dan fokus. 6. Jangan minum bersama obat tidur. Rebusan kelor dan obat tidur punya efek yang mirip. Jika dikombinasikan, bisa menyebabkan kantuk berlebihan dan kepala berat. Jeda minimal 2 jam jika memang harus minum obat tidur. Gabungan antara rebusan kelor, pola makan sehat, gerak teratur, dan tidur teratur akan menciptakan efek sinergis yang luar biasa. Bahkan dalam banyak komunitas lansia yang konsisten dengan pola ini, mereka terlihat lebih ceria, percaya diri, dan aktif bersosialisasi. Karena pada akhirnya, tubuh bukan hanya tentang obat, tapi tentang kebiasaan. Dan kebiasaan baik itu tidak perlu mahal. Cukup mulai dari segelas air rebusan daun kelor dan rutinitas harian yang penuh cinta dari keluarga. Sahabat sehat, siapa sangka solusi untuk tidur nyenyak dan menjaga daya ingat lansia ada di balik segenggam daun kecil bernama daun kelor? Dengan cara yang sederhana, direbus dan diminum hangat sebelum tidur, tubuh lansia menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan harapan untuk menikmati masa tua yang damai pun kembali menyala. Ingat, bukan hanya air rebusannya yang penting, tapi juga kebiasaan harian yang mendukung. Tidur teratur, makan sehat, dan dukungan keluarga yang penuh kasih. Itulah kekuatan sesungguhnya dalam menjaga kualitas hidup di usia senja. Coba mulai malam ini. Sajikan air rebusan daun kelor hangat untuk orang tua tercinta. Lihat bagaimana senyum dan ketenangan mulai kembali hadir di wajah mereka. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan pelit ya. Klik like, tulis di komentar video tentang apa yang ingin ayah bunda tonton, subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke keluarga lain. Ayo bantu lebih banyak lansia hidup lebih bahagia dan lebih sehat.